Rungkut, senyum sehat bahagia. Koja Norza Rungkut, Senyum sehat bahagia. KJNI Surabaya, Sehat bukan selaras. KJNI Surabaya, Sehat bukan selaras. KJNI Surabaya, Sehat bukan selaras. Tunjukkan aksimu. mengambilkan tongkat ngobrol itu ada gunanya. Jadi sehat menurut WHO itu sehat jasmani, sehat mental, ya, sehat sosial, sehat spiritual. Paling tidak di sini kita sehat jasmani, sehat rohani karena guyu-guyu ya seneng. Terus sehat sosial, bisa bersosialisasi sama teman. Minimal 3 itu. Jadi misalkan belum bisa di sini guyang-guyu itu sudah sehat rohani, ya. Terus bersosialisasi, sehat sosial, ya. Jalan kaki adalah olahraga yang sehat. Tetapi kalau jalan kaki pakai tongkat lebih efektif lagi. Mengapa lebih efektif? Karena kalau jalan kaki, minta tolong dipegang. Kalau jalan kaki kan gini ya. Ini bebas mau apa bebas gitu. Jadi jalan kaki bungkuk ya iso, jalan kaki kimi ya bisa. Terus tangan nggak kerja gitu, tangan nggak kerja. Tetapi kalau pakai ini beda. Kalau pakai ini minimal 1 tangan ikut kerja, apalagi tangan ini mendayung. Jadi ini otot-otot tangan ikut. Juga nanti mendayungnya buka tutup. Jadi otot-otot ujung jari juga ikut. Terus jalannya juga tidak sembarangan. Jalannya juga harus panjang, sepanjang yang kita bisa. Tumit dulu. Ya, dengan tumit dulu, kaki belakang saya, loh, ujung jari kaki yang kiri juga nekuk. Begini, yang belakang juga nekuk. Jadi ujung jari pun ikut bergerak. Itu nomor 1. Nomor 2, dengan pakai tongkat, itu kita berjalannya lebih tegak. Kalau biasa kan gini ya, boleh juga tuh saja. Tapi kalau pakai tongkat, itu kita dipaksa untuk jalan tegak. Kita harus lihat ke depan. Pada saat menjejakkan bumi, ini kan dipaksa tubuh kita. Ini dipaksa untuk tegak lagi. Kita kalau sudah tua, itu kecenderungannya kan bungkuk. Dengan berjalan ini, itu kita bisa lebih tegak. Untuk ibu-ibu, kebanyakan mempunyai masalah lutut. Kalau saya berat badan saya 60. Kalau saya jalan biasa, berat badan saya itu ditopang oleh 2 lutut. 30 sama 30 dengan 55. Enggak, 60 dibagi 2. 30 sama 30. Kalau kita pakai tongkat, seolah-olah kaki kita 4. Sehingga 15-an. Jadi lebih enteng pekerjaan si lutut. Kecuali itu saat kita berjalan, otot-otot penyangga lutut ini menjadi lebih kuat. Sehingga akan mengurangi beban lutut juga. Ya, itu gunanya. Makanya guna ini akan maksimum apabila kita berjalan dengan teknik yang benar. Disinilah kita belajar berjalan dengan teknik yang benar. Namun untuk mencapai ideal, setiap orang berbeda sesuai kendala masing-masing. Tapi saya ingin Bapak Ibu mencapai maksimal yang kita bisa. Maksimalnya ibu beda dengan maksimalnya bapak. Nah, terakhir tongkat ini bisa membuat kita jadi lebih pede berjalan. Itu Bu Angga, Bu Angga itu, makanya Pak Angga tertarik. Sekarang Bu Angga katanya, putranya kok lebih cepat ya jalannya. Kenapa? Mungkin dulunya itu mungkin ya bisa, tapi nggak pede. Salah satu kan nggak pede, takut jatuh toh. Kalau pakai tongkat 1, kan masih bisa
masih bisa gulik-gulik. Tapi kalau dua, kalau mau jatuh lebih pede. Makanya kalau di luar negeri orang sepuh-sepuh itu pakai ini, tidak berjalan nordik yang ideal kayak anak muda, tapi semaksimal yang dia bisa. Kadang-kadang ya gini, enggak masalah kalau memang dia bisanya begitu. Tapi yang masih muda-muda, yang masih bisa harus yang benar. Iya sorry, ini kan masih bekerja semua. Oke, sekarang kita letakkan tongkat dulu, kita belajar jalan yang benar. Ada dua posisi yang sebenarnya itu awal adalah waktu ada lomba itu, dan Rungkut tuh pakai posisi seperti ini nih kalau siap. Ya, kalau siap seperti ini. Mungkin ada pertanyaan, loh kalau gini kan nanti kalau ada orang lewat di belakang kan sampai enggak. Ini ada posisi istirahat. Dan posisi istirahatnya adalah seperti ini. Posisi siapnya Pak, belajar posisi siap. Ya, posisi siap. Belakang. Iya, ini lurus. Ya, kenapa ini lurus? Supaya kita terbiasa lurus, bukan begini. Tapi ya, kalau misalnya takut nyampe orang pas ada pengumuman ya kita posisi istirahat. Bukan begini. Ini posisinya lebih stabil. Ya, istirahat. Ini silang. Nah, ya, ini memang ada waktu lomba dan Rungkut juara 1 ya, juara menunjukkan sikap-sikap seperti ini. Siap gerak, loh, ya. Ya, istilah di tempat gerak. Nah, jadi meskipun pas posisi ada pengumuman, ibu nggak usah begini, biasanya kan gini nih, biasa banyak kan. Tapi ibu bisa ambil posisi kalau begini, temennya sandung-sandung ya di belakang ya. Istirahatnya begini. Oke, nah, oke, sekarang saya hanya menunjukkan sesuatu yang salah dulu. Bapak Ibu bisa memperhatikan jalan saya itu, kalau saya berjalan seperti ini, maka orang pasti akan Pak, ini jalan yang sakit apa? ya, pasti tanya, Bapak sakit apa? Stroke-nya mulai kapan? Pasti itu, pertanyaan begitu. Tapi kalau Bapak jalannya benar, nah, tidak akan ada orang yang bertanya, Bapak sakit apa? Nggak ada. Ya, itu olahraga apa biasanya? Ya, jadi kenapa kita pakai latihan yang benar? Banyak alah cuma melaku, ya. Banyak yang seperti itu. Alah cuma melaku, aku ya iso. Ya, banyak yang begitu. Tapi nggak apa-apa, biar saja. Tapi Bapak Ibu harus cara yang berbeda, ya. Oke, sekarang. Yang pertama kita belajar jalan yang benar. Caranya adalah tegak, lihat ke depan. Kenapa lihat ke depan? Kalau lihat bawah cenderung gini, bungkuk kan? Jadi lihatnya ke depan. Lihat ke depan. Coba Yunan itu dulu, Yunan Mas Yudi itu. Lihat ke depan, langkahnya panjang. Tumit dulu sepanjang yang kita bisa. Setiap orang berbeda. Sepanjang yang kita bisa, tumit dulu. Tetap melenggang. Ya, tetap melenggang. Coba Mas Yudi beri contoh ya. Ya, lagi sana. Tumit dulu ya. Ya, panjang ke depan. Kita belajar itu dulu, pelajaran pertama, cara jalan tegak, lihat ke depan, melenggang. Melenggangnya bukan dengan ini, tapi melenggangnya dengan sendi ini. Ya, ini tetap lurus. Jalan nordik itu melenggangnya pakai sendi bahu, karena sendi bahu ini lebih kuat dibandingkan sendi siku. Oke, coba diletakkan dulu. Mari kita belajar berjalan yang benar. Ayo, kakak cepat, yang panjang ke depan, langkahnya panjang. Ya, oke, Pak Joko bagus. Iya. Ayo kembali, bisa lihat ke depan, tidak ada kerikil, tidak ada apa. Jadi sepanjang yang kita bisa tumit dulu. Oke. Biasakan sikapnya, agak maju ke kursi. Ya, sekarang pegang
pegangnya bukan ini ya. Ini jempol nggak boleh di sini, jempol di sini. Nih, ayo sikap sempurna. Nih, kita jalan seperti tadi. Ini diseret saja. Ini pelajaran kedua, belum benar. Ini belajar membawa tongkat. Apa? Ya, diseret saja. Seperti ibu dari pasar, dari Superindo. Ya. Udah, diseret saja. Belajar tangannya membawa tongkat. Jalannya tegap seperti tadi. 1, 2, 3. Monggo. Melenggang kayak tadi. Membawa tongkat tapi melenggang. Salah. Nggak bisa ditekan, dibawa saja, diseret saja, nggak usah diangkat, seret. Oke. Ya. Ayo Pak Angga, sekali lagi Pak Angga. Iya, betul. Bagus. Nanti kalau kan kok saya nggak bisa sampai ke belakang ya, karena langkahnya memang belum besar. Tapi kalau udah besar pasti sampai ke belakang. Coba lihat ya, maaf ya, ini coba lihat ya. Nah, ini sampai ke belakang. Lenggang. Ya. Ini. Oke. 1, 3. Diseret saja. Ya, Pak Joko oke. Iya, sampai di sini bener. Diseret aja. Seret, iya bagus. Iya, bagus Bu Maria. Oke. Ya, bener. Balik lagi Bu. Balik lagi, saya balik bagus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, tadi kan sudah melihat tutorial cara berjalan Nordik yang benar. Belum selesai itu baru seri yang pertama. Jadi yang pertama itu adalah cara berjalan tanpa tongkat. Kita berusaha untuk membuat tubuh kita, mengajari tubuh kita itu berdiri dan berjalan dengan tegap. Lalu kakinya juga kita mengajari kaki kita agar melangkah sepanjang yang kita bisa dan tumit dulu. Dan kita senam otak dengan cara menselaraskan antara otak kanan dan otak kiri dan menselaraskan reaksi tubuh kanan dan tubuh kiri secara bergantian dan selaras. Itulah pelajaran tadi, seri yang pertama. Ya, memang ini hanya olahraga jalan kaki ya, cuma cara berjalan yang berbeda itu membuat otot-otot kita juga yang bekerja itu berbeda. Kalau kita berjalan dengan tongkat Nordik ini 90% otot-otot kita bekerja ya, itu bedanya. Kemudian langkah yang lebar ya, itu bisa dibantu dengan cara tubuh kita agak condong ke depan, didorong ke depan supaya langkah kita bisa lebar. Oleh karena itu bapak-bapak, ibu-ibu, meskipun ini hanya jalan, tapi dengan cara yang benar maka manfaatnya sangat luar biasa. Ya, Bapak Ibu sekalian, maka dari itu marilah kita belajar berjalan Nordik bersama agar kita itu sehat jasmani, sehat rohani, sehat dan sehat sosial. Untuk itu marilah bergabung di komunitas Jalan Nordik Surabaya Kelompok Rungkut
setiap hari Rabu jam 6 pagi di lapangan tenis Rungkut Asri Utara dekat gereja ya. Kita tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kojanor Sarungkut, senyum, sehat, bahagia. KJNI Surabaya, Sehat, bugar, selaras.